Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang di channel Way to Education. Di video kali ini kita akan membahas metode pembuktian induksi matematika pada bentuk pernyataan keterbagian. Pada bentuk pernyataan keterbagian harus diingat, suatu kalimat habis dibagi bukan hanya dapat dibagi. Kita pahamkan dulu ini ya. Misalkan seperti ini, kita ambil angka 12. 12 itu habis dibagi 2 kan? Habis dibagi itu berarti hasilnya itu tidak bersisa. Berarti 12 habis dibagi 2, hasilnya itu 6. Nah, sedangkan kalau 12 kita bagi 5, 12 bagi 5, bisa nggak dibagi? Bisa ya. Berarti 12 dibagi 5 itu hasilnya 2, kemudian ada sisanya 2 kan? Nah, berarti pembagiannya tidak habis karena ada sisanya 2. Nah, di sini harus bisa membedakan ya, habis dibagi itu bukan hanya dapat dibagi. Kemudian langsung masuk ke contoh penerapan induksi matematika pada keterbagian. Contoh 1, buktikan dengan induksi matematika bahwa 11 pangkat N dikurangi 6 habis dibagi 5. Nah, berarti kalau habis dibagi itu tapi pembagiannya tidak bersisa ya maksudnya. 11 pangkat N dikurangi 6 habis dibagi 5. Ini pernyataannya. Kalau kita mau membuktikan dengan induksi matematika, kita gunakan dua langkah. Langkah awal dan langkah induksi. Untuk langkah awal, misalkan kita ambil untuk N sama dengan 1. Maka 11 pangkat N, N-nya 1, berarti 11 pangkat 1. Dikurangi 6, berarti 11 kurangi 6, 5. Kemudian 5, apakah habis dibagi 5? Maka di sini 5 habis dibagi 5 kan? Nah, maka untuk N sama dengan 1, pernyataan ini benar. Nah, sekarang kita masuk ke langkah induksi ya. Kita asumsikan untuk N sama dengan K benar. Maka, nah pernyataan ini bentuknya kan bentuk M. Kalau kita asumsikan untuk N sama dengan K benar, maka menjadi 11 pangkat K dikurangi 6 kan? Maka menjadi 11 pangkat K dikurangi 6. Nah, ini harus habis dibagi 5. Nah, habis dibagi 5 itu berarti kita misalkan sebagai 5 dikali sekian. Misalnya sekian P. 5 kali P. Ini artinya kita mengasumsikan untuk N sama dengan K menjadi 11 pangkat K dikurangi 6, di mana bentuk 11 pangkat K dikurangi 6 ini habis dibagi 5. Habis dibagi 5 itu artinya 5 dikali sekian. 5 dikali sesuatu angka. Nah, misalnya gini, kalau ada pernyataan 6 habis dibagi 2. Nah, berarti kan bisa ditulis 6, itu tuh 2 dikali sekian angka gitu. 2 dikali P. Artinya 2 kali 3 kan? Nah, berarti ini juga sama. Kalau misalnya habis dibagi 5, berarti menjadi bentuk 5 dikali suatu variabel. Bisa P, M, A, terserah. 5 dikali sesuatu angka. Ya, ini artinya 11 pangkat K dikurangi 6 adalah habis dibagi 5 gitu. Nah, sekarang ini kan hipotesis ya. Sekarang kita akan dibuktikan untuk N sama dengan K plus 1. Apakah benar juga? Nah, tadi di langkah N sama dengan K, kita punya persamaan. Katanya, untuk bentuk 11 pangkat K dikurangi 6, ini akan habis dibagi 5. Nah, sekarang kalau kita mau membuktikan untuk N sama dengan K plus 1, berarti bentuk ini menjadi K plus 1 K-nya. Nah, maka kita tulis 11 pangkat K plus 1 dikurangi 6. Nanti bagaimana ini bentuknya? Apakah bentuk ini akan habis dibagi 5 juga? Seperti pada bentuk N sama dengan K. Dan sama juga habis dibagi 5 seperti pada N sama dengan 1. Nah, berarti untuk bentuk 11 pangkat N min 6 yang kita buktikan sampai N sama dengan K plus 1 menjadi 11 pangkat K plus 1 min 6 ini, kita harus buktikan di sini bahwa bentuk ini juga habis dibagi 5. Artinya 5 dikali sekian. Kita lihat di sini. Untuk 11 pangkat K plus 1, ingat konsep A pangkat M tambah N. Maka ini bisa diuraikan menjadi A pangkat M dikali A pangkat N. Nah, di sini berarti kita uraikan 11 pangkat K plus 1 kita ubah menjadi 11 pangkat K dikali 11. Berarti ini kan sebenarnya ada pangkat satunya ya. Nah, kemudian dikurangi 6. Nah, sekarang kalau pernyataan ini mau kita kaitkan dengan hipotesis ini, maka di sini ada unsur yang sama kan? Di sini ada 11 pangkat K, di sini juga ada 11 pangkat K. Ini sama kan? Nah, maka 11 pangkat K ini bisa kita ganti dengan yang diketahui di sini. Nah, dari sini 11 pangkat K dikurangi 6 sama dengan 5P, kita bisa peroleh bentuk 11 pangkat K menjadi 5P. Nah, ini kan min 6.
ini menjadi plus 6. Jadi 11 pangkat K ini sama dengan 5P tambah 6. Nah, jadi 11 pangkat K yang di sini kita ubah menjadi 5P tambah 6. Nah, ini menjadi 5P tambah 6. Nah, kemudian dikali 11 berarti. Nah, kemudian dikurangi 6. Kemudian 11 ini bisa kita kalikan ke sini kan? Nah, maka menjadi 11 kali 5P, 55P. Kemudian ditambah 11 kali 6, 66. Kemudian dikurangi 6. Nah, berarti menjadi 55P. Kemudian ditambah 66 dikurangi 6, berarti 60. Nah, formula ini harus diubah menjadi bentuk perkalian 5. Yang artinya tadi habis dibagi 5. Nah, 55P ditambah 60 bisa kita buat menjadi 5 dikali 11P, kemudian ditambah 12, ya kan? 5 kali 12 60 kan? 5 dikali 11P 55. Nah, jadi bentuknya 5 dikali sekian. Artinya habis dibagi 5. Nah, berarti sampai sini terbukti. Baru kita buat kesimpulannya. Jadi, pernyataan bahwa 11 pangkat N min 6 habis dibagi 5 terbukti benar. Nah, seperti ini contoh penerapan induksi matematika pada keterbagian. Soal nomor 2, buktikan bahwa 5 pangkat N tambah 1 dikurangi 4N dikurangi 5 habis dibagi 16. Kita mau gunakan metode pembuktian induksi matematika, langkah awal, langkah induksi. Misal, untuk langkah awal, untuk N sama dengan, misalnya saya pengen 2, untuk N sama dengan 2, maka berarti bentuk ini apakah habis dibagi 16? Berarti kita ganti N-nya 2 ya, maka menjadi 5 pangkat 2 tambah 1 dikurangi 4 dikali 2 dikurangi 5. Ini berapa ya nilainya? Berarti 5 pangkat 3, 125 kan? Kemudian dikurangi 8, kemudian dikurangi 5. Nah, berarti ini 125 dikurangi 13. Oke, berarti hasilnya adalah 112. Apakah 112 habis dibagi 16? Berarti 112 itu kan 16 kali 7 kan ya? 7 kali 6, 42. 7 kali 1, 7 tambah 4. Nah, 112. 16 kali 7 berarti 112 dibagi 16 itu hasilnya 7. Maka 112 ini akan habis dibagi 16 ya. 112 habis dibagi 16. Nah, pernyataan ini benar. Selanjutnya kita masuk ke langkah induksi. Kita asumsikan untuk N sama dengan K benar. Nah, maka bentuk ini karena N sama dengan K dianggap benar, maka menjadi 5 pangkat K tambah 1 dikurangi 4K dikurangi 5. Ini kita anggap benar, maka bentuk ini otomatis habis dibagi 16 atau menjadi 16M misalnya. Seperti ini. Ini artinya karena untuk N sama dengan K dianggap benar, maka otomatis bentuk ini menjadi K dan ini sama dengan habis dibagi 16 atau 16 dikali sesuatu variabel. Untuk M ini bebas, mau P, mau M, mau R, boleh. Misalkan saya tulis 16M, artinya habis dibagi 16. Nah, kalau untuk bentuk N sama dengan K, kita anggap benar, maka kita akan buktikan atau akan dibuktikan untuk N sama dengan K plus 1 juga haruslah benar. Ya, berarti ini kita ganti menjadi K plus 1 ya. Maka menjadi 5 pangkat K plus 1 gitu ya. Dikurangi 4 dikali K plus 1. Nah, kemudian dikurangi 5. Nah, apakah nanti hasilnya akan habis dibagi 16 juga? Kita harus buktikan habis dibagi 16. Kita kan pada langkah N sama dengan K plus 1 ini, kita harus mengaitkan dengan bentuk ini yang N sama dengan K. Nah, lihat di sini. Di sini ada bentuk 5 pangkat K plus 1. Nah, di sini ada 5 pangkat K plus 1 plus 1. Nah, sama dengan yang tadi ya. Untuk bentuk 5 pangkat K plus 1
plus 1 ini, berarti kita ubah menjadi 5 pangkat K plus 1 dikali 5 pangkat 1. Paham ya bentuk ini? Bentuk A pangkat M tambah N ini kan sama dengan A pangkat M dikali A pangkat N. Ya. Nah, kenapa harus diubah seperti ini? Karena pada langkah yang sama dengan K ini ada bentuk ini, 5 pangkat K plus 1. Nah, makanya bentuk 5 dikali K plus 1 plus 1 ini kita ubah menjadi 5 pangkat K plus 1 dikali 5. Ya. Jadi 5 pangkat K plus 1 plus 1 kita ubah menjadi 5 pangkat K plus 1 dikali 5 pangkat 1. Nah, kemudian kan masih ada ini kan sisanya. Ya, berarti ini kalikan ke sini. Nah, min 4 kali K berarti menjadi min 4K. Nah, kemudian min 4 dikali 1 berarti min 4. Kemudian ini min 5. Sekarang kita punya bentuk ini. 5 pangkat K plus 1 dikali 5 pangkat 1 dikurangi 4K dikurangi 4 dikurangi 5. Nah, sekarang lihat di sini. Kita kaitkan. Selalu kita kaitkan dengan langkah hipotesis ini tadi. Di sini ada 5 pangkat K plus 1. Di sini juga ada 5 pangkat K plus 1. Berarti bentuk yang di sini tuh 5 pangkat K plus 1-nya kita ubah bentuknya menjadi yang bentuk ini. 5 pangkat K plus 1 dikurangi 4K dikurangi 5 sama dengan 16M. Nah, berarti kita bisa tentukan nilai 5 pangkat K plus 1-nya. Berarti sama dengan 16M. Kemudian min 4K menjadi plus 4K, min 5 jadi plus 5. Nah, berarti 5 pangkat K plus 1 itu nilainya adalah sama dengan 16M ditambah 4K tambah 5. Nah, jadi 5 pangkat K plus 1 ini kita ubah menjadi 16M ditambah 4K tambah 5. 16M ditambah 4K tambah 5. Nah, ini untuk yang penggantian yang ini. Nah, kemudian kan dikali 5 pangkat 1 kan. Nah, kemudian dikali 5. Nah, kemudian dikurangi 4 dikurangi 5. Min 9 kan. Nah, selanjutnya kan ini 5 harus dikalikan ke sini masing-masing. Maka 5 dikali 16M berarti menjadi 80M. Kemudian 5 dikali 4K berarti 20K. Kemudian 5 dikali 5 25. Kemudian dikurangi 4K. Kemudian dikurangi 9. Nah, tujuan kita apa sih? Tujuan kita adalah membuktikan bentuk N sama dengan K plus 1 ini habis dibagi 16. Nah, kita berarti harus ubah ini menjadi bentuk 16 kali sekian. Sama seperti tadi 16M. Maka di sini juga harus diubah menjadi 16 kali sekian. Nah, di sini masih ada yang bisa disederhanakan ya. 20K dikurangi 4K ya. Berarti kita hitung dulu. 80M ditambah 20K dikurangi 4K berarti 16K. Kemudian 25 dikurangi 9 berarti 16 ya. Ditambah 16. Berarti kalau kita mau ubah bentuk ini menjadi perkalian 16 karena habis dibagi 16, maka kita ubah menjadi 16 dikali berapa? Kalau kita keluarkan 16 di sini 80. Oke, berarti di sini 5M. 5 dikali 16 kan 80. Jadi 80M. 16K di sini udah ada 16, berarti di sini tinggal K. Ya, kemudian di sini 16, di sini udah ada 16, berarti ini 1. Terbukti ya bahwa bentuk 5 pangkat K plus 1 plus 1 dikurangi 4 dikali K plus 1 dikurangi 5 ini ternyata habis dibagi 16. 16 kali sekian. Nah, berarti ini terbukti. Kita tinggal buat kesimpulannya bahwa pernyataan ini 5 pangkat M tambah 1 dikurangi 4 M dikurangi 5 habis dibagi 16 terbukti benar. Nah, seperti ini contoh nomor 2. Di sini disajikan 6 buah contoh soal penerapan induksi matematika pada keterbagian. Nomor 1, buktikan bahwa ini habis dibagi 9. Nomor 2, buktikan bahwa ini habis dibagi oleh X dikurangi 1. Buktikan bahwa 41 pangkat N dikurangi 14 pangkat N adalah kelipatan 27. Nah, kalimatnya kadang-kadang kelipatan 27. Nah, artinya kan habis dibagi 27 atau 27 dikali sesuatu. Nah, nanti bentuk soalnya kadang-kadang seperti ini ya. Tidak mesti habis dibagi 9, kadang kelipatan
27 gitu. Kemudian nomor 4, buktikan bahwa 4007 pangkat N habis dibagi 2003. Nah, yang kelima nih jenisnya, buktikan bahwa salah satu faktor dari ini adalah 3. Nah, salah satu faktor, kata ini juga berarti menunjukkan ini adalah keterbagian. Kalau salah satu faktor dari ini adalah 3, berarti nanti kan bentuknya perkalian 3. 3 kali sekian. Nah, kemudian untuk nomor 6 habis dibagi 4. Sudah jelas bentuk keterbagian. Untuk soal ini coba kalian kerjakan terlebih dahulu sendiri. Nanti kalau misalnya menemukan kesulitan, coba dilihat lagi pembahasannya ya. Silakan dikerjakan dalam waktu 5 menit. Oke, saya rasa cukup ya. Nah, sekarang kita bahas ya. Nah, untuk nomor 1, kita punya pernyataan 5 pangkat 2N ditambah 3N dikurangi 1 habis dibagi 9. Pernyataan ini harus dibuktikan. Bukti. Misal kita ambil langkah awal, untuk N sama dengan 1, maka apakah ketika N-nya 1 habis dibagi 9? Maka 5 pangkat 2 kali 1 ditambah 3 dikali 1 dikurangi 1. Kalau kita hitung nilainya apakah habis dibagi 9? 5 pangkat 2 kali 1 berarti 5 pangkat 2, 25 kan? Ditambah 3 kali 1, 3 dikurangi 1. Nah, kita hitung 25 ditambah 3, 28 dikurangi 1, 27. Tentu saja 27 ini habis dibagi 9 kan? Nah, karena 27 ini kan 9 dikali 3 ya, habis dibagi 9. Kita simpulkan 27 habis dibagi 9 berarti nilainya adalah benar. Maka untuk N sama dengan 1 bernilai benar. Nah, selanjutnya kita masuk ke langkah induksi. Untuk N sama dengan K kita asumsikan benar. Maka bentuk 5 pangkat 2N tambah 3N dikurangi 1, karena N-nya ini sama dengan K, berarti kita ubah ya, N-nya menjadi K. Maka 5 pangkat 2K, kemudian ditambah 3K, dikurangi 1. Nah, karena kita anggap benar, maka bentuk ini haruslah habis dibagi 9. Atau misalnya 9R, gitu. Kita gunakan variabel R. Kita asumsikan benar, maka bentuk ini haruslah habis dibagi 9. Kita tulis 9R. Kalau kita asumsikan untuk S sama dengan K benar, maka kita harus tunjukkan atau akan dibuktikan untuk N sama dengan K plus 1. Apakah benar juga habis dibagi 9? Bentuk ini, kalau N-nya ini sama dengan K plus 1, berarti kita ganti N-nya menjadi K plus 1 ya. Nah, maka menjadi 5 pangkat 2 dikali K plus 1, kemudian ditambah 3 dikali K plus 1, kemudian dikurangi 1. Bentuk ini haruslah menjadi bentuk yang habis dibagi 9. Coba, kalau misalnya kita kaitkan dengan langkah hipotesis ini tadi, N sama dengan K, ada gak unsur yang sama? Kita lihat di sini, oh ada nih. 5 pangkat, ini kan kalau dikalikan 2K, di sini ada 5 pangkat 2K. Ya, berarti kita bisa kalikan ini dulu nih. Maka menjadi 5 pangkat 2 dikali K, 2K, kemudian 2 dikali 1, 2. Kemudian ini juga dikalikan, ditambah 3 dikali K, 3K, 3 dikali 1, 3. Kemudian dikurangi 1. Perhatikan bentuknya. Di sini ada bentuk 5 pangkat 2K. Di sini juga ada bentuk 5 pangkat 2K. Tetapi karena di sini 2K-nya ditambahkan 2, berarti kita ubah dulu bentuknya. Menggunakan konsep yang sama tadi, sifat-sifat bilangan berpangkat ya. A pangkat M plus N itu kita bisa ubah menjadi A pangkat M dikali A pangkat M. Untuk memperoleh bentuk 5 pangkat 2K, karena di sini ada 5 pangkat 2K. Nanti kita kaitkan ke sini. Maka 5 pangkat 2K ditambah 2, kita ubah bentuknya menjadi 5 pangkat 2K dikali 5 pangkat 2. Ya, mengikuti bentuk ini. Nah, kemudian ini kan ditambah 3K, kemudian 3 dikurangi 1, 2. Kemudian 5 pangkat 2K. Di sini ada 5 pangkat 2K. Berarti kita bisa ubah 5 pangkat 2K ini kaitkan dengan bentuk yang di sini. Di sini kita punya pernyataan 5 pangkat 2K ditambah 3K dikurangi 1 sama dengan 9R. Maka kita bisa tentukan bentuk 5 pangkat 2K-nya. Kita pindah ruas ya, 9R, kemudian ini plus 3K menjadi
min 3K, kemudian min 1 jadi plus 1. Nah, 5 pangkat 2K kita bisa tulis sebagai bentuk 9R dikurangi 3K ditambah 1. Karena ini sama ya, maka 5 pangkat 2K kita ubah menjadi ini. 5 pangkat 2K menjadi 9R dikurangi 3K ditambah 1. 9R dikurangi 3K tambah 1 ini untuk mengganti 5 pangkat 2K. Kemudian kan ini dikali 5 pangkat 2 kan? 25. Kemudian ditambah 3K, kemudian ditambah 2. Oke. Kemudian tujuan kita apa sih? Tujuan kita harus membuktikan bentuk ini adalah bentuk perkalian 9 atau habis dibagi 9. Berarti kita kan perlu mengalikan dulu ke sini kan? 25 kali 9R berarti 225R. Kemudian 25 dikali negatif 3K berarti negatif 75K. Kemudian 25 kali 1 25, kemudian ditambah 3K, kemudian ditambah 2. Nah, masih ada variabel yang sama kan ya? Kita jumlahkan dulu, maka menjadi 225R negatif 75K ditambah 3K, berarti negatif 72K. Nah, kemudian 25 ditambah 2, berarti 27. Nah, kita harus ubah bentuk ini menjadi habis dibagi 9. Berarti kita ubah menjadi 9 dikali. Nah, 225 dibagi 9 itu hasilnya adalah 25. 25R. Tadi kan 25 dikali 9, 225. 225 dibagi 9, 25, ya kan? Nah, kemudian dikurangi. Nah, 72 di sini udah ada 9. Berarti di sini kan 8. 8K. Min 8K dikali 9, min 72 ya. Kemudian 27 dibagi 9 berarti ini 3. Nah, terlihat bentuknya kan ya. Berarti ini artinya habis dibagi 9 atau 9 dikali sekian ya, maka ini terbukti. Kita tulis kesimpulannya. Jadi pernyataan ini terbukti benar. Nah, seperti ini. Soal nomor 2, buktikan bahwa X pangkat M min 1 habis dibagi oleh X dikurangi 1. Ini pernyataannya, kita harus buktikan pernyataan ini benar menggunakan induksi matematika. Bukti. Kita ambil langkah awal untuk N sama dengan 1. Nah, untuk N sama dengan 1 berarti bentuk ini menjadi X pangkat 1 dikurangi 1. Nah, apakah X pangkat 1 dikurangi 1 habis dibagi oleh X min 1? Tentu saja kesimpulannya X pangkat 1 dikurangi 1 habis dibagi oleh X min 1. Udah jelas kan? X min 1 dibagi X min 1 kan 1 ya. Sekarang langkah induksi. Untuk N sama dengan K benar, nah kita asumsikan untuk N sama dengan K benar, maka bentuk ini haruslah menjadi X pangkat K dikurangi 1. Nah, bentuk X pangkat K dikurangi 1 ini haruslah habis dibagi oleh X min 1 atau menjadi X min 1 dikali M misalnya. Artinya X pangkat K dikurangi 1 ini habis dibagi oleh X min 1 atau X min 1 dikali sesuatu. Kemudian, karena kita asumsikan untuk N sama dengan K ini benar, maka kita harus buktikan untuk N sama dengan K plus 1 juga benar. Akan dibuktikan untuk N sama dengan K plus 1. Berarti kita tuliskan bentuk ini, ya, atau bentuk ini. N-nya ini menjadi K plus 1, maka menjadi X pangkat K plus 1 dikurangi 1. Bentuk ini haruslah menjadi bentuk habis dibagi X min 1, berarti harus X min 1 dikali sekian. Nah, pertama-tama berarti kita kaitkan dengan langkah yang tengah. Untuk N sama dengan K benar ini adalah langkah sebagai bekal atau modal. Perhatikan di sini. Di sini ada bentuk X pangkat K, ya. Di sini juga ada X pangkat K sebenarnya kan. Nah, ini kita bisa pisah sama menggunakan konsep yang tadi. A pangkat N tambah N diubah menjadi A pangkat M dikali A pangkat N. Nah, maka bentuk X pangkat K plus 1 bisa kita ubah menjadi X pangkat K dikali X atau X pangkat 1 gitu ya, sama aja. Kemudian dikurangi 1. Nah, di sini lihat X pangkat K, kaitkan di sini ada X pangkat K.
ada suatu persamaan X pangkat K dikurangi 1 sama dengan X min 1 kali M. Nah, maka kita bisa tentukan bentuk X pangkat K-nya, berarti X min 1 dikali M min 1 jadi plus 1. Sama langkah-langkahnya ya. Berarti X pangkat K yang di sini kita ganti menjadi ini ya. X dikurangi 1 dikali M ditambah 1. X pangkat K menjadi X min 1 kali M tambah 1. Kemudian dikali X ya. Dikali lagi X. Kemudian dikurangi 1. Nah, seperti ini. Nah, kita harus buktikan bentuk ini habis dibagi oleh X min 1. Berarti harus menjadi X min 1 kali sekian. Ini kan bentuknya bukan ya. Bukan X min 1 kali sekian. Tetapi X min 1 kali M tambah 1 dikali X min 1. Nah, berarti pertama-tama kita kalikan dulu ini kan. X dikali M berarti MX. M dikali negatif 1 berarti menjadi negatif M. Kemudian ditambah 1. Nah, kemudian ini menjadi X dikurangi 1. Nah, berarti kita lihat di sini, ini kita kalikan ya, maka menjadi MX kuadrat dikurangi MX, ini dikali ke sini berarti menjadi plus X, kemudian min 1. Nah, bentuknya sekarang menjadi MX kuadrat dikurangi MX tambah X dikurangi 1. Nah, kita kan boleh kelompokkan ini kan, menjadi MX kuadrat dikurangi MX, kemudian ditambah ini X dikurangi 1 ya, berarti kita bisa keluarkan X min 1-nya karena di sini ada unsur X min 1 kan, maka menjadi X min 1 dikali sekian tambah sekian ya. Nah, MX kuadrat dikurangi MX dibagi X min 1 ya, berarti MX kuadrat dikurangi MX dibagi X min 1. Nah, MX kuadrat dikurangi MX dibagi X min 1 berarti di sini ada MX. Nah, MX dikali X min 1 berarti menjadi MX kuadrat dikurangi MX. Maka hasilnya kan 0 sisanya. Nah, berarti MX kuadrat dikurangi MX ini kita ubah menjadi X min 1 dikali MX. Nah, kemudian untuk X min 1 di sini karena sudah ada X min 1 berarti di sini 1. Nah, sekarang berarti bentuk untuk yang sama dengan K plus 1, X pangkat K plus 1 dikurangi 1 ini terbukti habis dibagi oleh X min 1, yaitu berupa perkalian X min 1 dikali MX plus 1. Nah, coba kalau nggak percaya, kalikan aja ini dengan ini. Apakah akan menjadi bentuk ini atau ini ya? Kita buktikan ya. X min 1 dikali MX tambah 1. X dikali MX, MX kuadrat. X dikali 1, X min MX min 1 ya, berarti menjadi MX kuadrat min MX plus X min 1. Nah, ini kan sama bentuknya dengan yang ini ya. Nah, maka berarti ini benar ya. Kita kelompokkan, kemudian kita ambil unsur X min 1, ternyata hasilnya adalah perkalian X min 1 dikali MX plus 1. Nah, dari sini berarti terbukti. Tinggal kita tulis kesimpulannya. Jadi, X pangkat N dikurangi 1 habis dibagi oleh X min 1 terbukti benar. Nah, seperti ini. Soal nomor 3, buktikan bahwa 41 pangkat N dikurangi 14 pangkat N adalah kelipatan 27. Bukti. Langkah awal, untuk N sama dengan 1, maka bentuk ini kita ubah N-nya menjadi 1. Maka 41 pangkat 1 dikurangi 14 pangkat 1. Nah, ini kita hitung. 41 dikurangi 14, hasilnya adalah 27. Nah, maka jelas ya, 27 ini adalah kelipatan 27. Nah, berarti di sini untuk N sama dengan 1 terbukti benar. Untuk kesimpulan ini nanti menyesuaikan soal ya. Kalau biasanya di nomor 1 dan 2 itu kan habis dibagi 27. Berarti untuk kesimpulan yang di sini tuh habis dibagi 27. Kalau untuk soal nomor 3 ini pernyataannya adalah kelipatan 27. Berarti kesimpulannya pun mengikuti 27 adalah kelipatan 27. Maka benar. Nah, seperti itu ya.
Kemudian kita masuk ke langkah induksi. Untuk N sama dengan K benar, maka seperti biasa berarti kalau kita asumsikan untuk N sama dengan K benar, maka bentuk ini kita buat N-nya sama dengan K, berarti 41 pangkat K dikurangi 14 pangkat K. Kita anggap bentuk ini adalah kelipatan 27. Berarti kita bisa tulis kelipatan 27. Misalnya 27 dikali M. Ini artinya kelipatan 27. Nah, kemudian kalau kita asumsikan untuk N sama dengan K benar, nah kita harus buktikan atau akan dibuktikan untuk N sama dengan K plus 1. Nah, berarti bentuk ini sekarang kita ubah menjadi bentuk K plus 1-nya, berarti 41 pangkat K plus 1 kemudian dikurangi 14 pangkat K plus 1. Kita harus buktikan bentuk ini juga adalah kelipatan 27. Ketika kita sampai pembuktian untuk N sama dengan K plus 1 untuk induksi matematika ini, kita selalu kaitkan dengan langkah ini. Langkah ini sebenarnya ini adalah hipotesis atau modal kita. Pertama-tama kita lihat bentuknya, apakah ada keterkaitan antara bentuk ini dengan bentuk ini. Kita lihat di sini pangkatnya K, di sini pangkatnya K. Nah, sedangkan di sini pangkatnya kan K plus 1. K plus 1 berarti kaitannya apa? Ada gak yang sama? Ya, jawabannya adalah ada ya. Nah, kalau kita melihat bentuk seperti ini, 41 pangkat K plus 1 dan 14 pangkat K plus 1, kita ingat bentuk sifat pangkat bulat. A pangkat M tambah N. Nah, ini kita bisa ubah bentuknya menjadi A pangkat M dikali A pangkat N, karena ini nilainya sama. Nah, maka untuk 41 pangkat K plus 1 kita bisa ubah menjadi 41 pangkat K dikali 41 pangkat 1. Tapi kan pangkat 1 itu suka nggak ditulis ya, jadi kita nggak usah tulis untuk pangkat 1. Nah, berarti sekarang ada kaitan nih sama kan? Di sini ada 41 pangkat K, di sini ada 41 pangkat K, berarti kan bisa saling terkait. Nah, kemudian sekarang dikurangi berarti. Nah, bentuk ini juga sama, 14 pangkat K plus 1 bisa kita ubah menjadi 14 pangkat K dikali 14 pangkat 1 atau 14. Nah, ruas kanan ini harus kita buktikan ini adalah kelipatan 27. Kita harus buat menjadi 27 kali sekian, perkalian 27. Perhatikan angkanya sekarang. Di sini adanya 41 dengan 14 angkanya. Apakah 41 dan 14 ini adalah kelipatan 27? Ada nggak perkalian yang hasilnya 41 atau 14 yang dia adalah perkalian 27? Tidak ada ya? Nah, kalau tidak ada, berarti ini kita harus buat strategi supaya dia berkaitan dengan kelipatan 27. Coba perhatikan angka 41. 41 ini kalau kita kaitkan dengan 27, berarti 41 ini kita bisa ubah menjadi 27 tambah 14 ya. Benar nggak? 41 itu kan 27 tambah 14, sehingga ada unsur 27-nya nih. Ya, maka 41 ini kita ubah nih. 41 pangkat K kita kalikan dengan 41 yang kita ubah menjadi 27 tambah 14. Supaya ada angka 27 yang 41 ini. Karena tujuan kita adalah kelipatan 27. Gitu. Kemudian dikurangi. Sekarang 14 pangkat K. 14 pangkat K kan nggak bisa dibuat penjumlahan seperti ini ya. Ini juga sama 14. Nah, berarti kalau ini kita kaitkan dengan langkah yang ini coba. Seperti soal-soal sebelumnya. Di sini kan ada 14 pangkat K. Berarti kalau di langkah ini kita punya pernyataan 41 pangkat K dikurangi 14 pangkat K sama dengan 27M. Nah, berarti kalau 14 pangkat K ya, ini kan 14, ini 14 pangkat K, berarti 41 pangkat K 27M, berarti di sini menjadi negatif 27M ya. Nah, berarti 14 pangkat K bisa kita ganti dengan 41 pangkat K dikurangi 27M. Nah, berarti 14 pangkat K yang di sini kita ubah menjadi 41 pangkat K dikurangi 27M. Gitu. Ini diubah menjadi ini. Dari mana ini? Ini berasal dari sini. 14 K-nya kita definisikan. Ya, jadi 14 K pindah-pindah ruas itu hasilnya 41 pangkat K dikurangi 27M. Nah, kalau ini menjadi ini,
di sini kan ada kali 14, berarti di sini juga dikali 14. Nah, seperti itu. Paham ya? Oke, sekarang bentuknya menjadi seperti ini nih. Tujuan kita apa sih? Tujuan kita membentuk ini menjadi kelipatan 27. Sekarang ini bentuknya adalah pengurangan, tapi ini bentuk perkalian. Di sini dan di sini sekarang ada angka 27-nya tuh. Berarti ada kemungkinan tuh udah ada pencerahan. Kita bisa bentuk menjadi kelipatan 27 atau 27 kali sekian. Nah, kemudian sekarang berarti kita kalikan ke sini ya. 41 pangkat K dikali 27 berarti menjadi 41 pangkat K dikali 27. Kemudian dikalikan ke sini juga kan, ditambah 41 pangkat K dikali 14. Nah, kemudian dikurangi. Nah, ini tadi yang ini segini kan ya, ini untuk kelompok sini. Nah, sekarang kita kerjakan kelompok ini, dikurangi ya, ini kelompokan. Nah, berarti 14 juga sama dikalikan ke sini kan, berarti menjadi 41 pangkat K dikali 14 bentuknya. Nah, kemudian dikurangi 14 dikali 27 berarti sekarang kan, berarti tetap tulisnya 14 dikali 27M. Nah, seperti ini. Nah, kemudian sekarang ini kan ini dikurangi ini. Nah, berarti kan ini negatifnya harus dikalikan ke sini. Ya. Berarti kita kalikan negatifnya berarti menjadi 41 pangkat K dikali 27. Kemudian ditambah 41 pangkat K dikali 14. Nah, negatif dikali ini berarti menjadi negatif 41 pangkat K dikali 14. Nah, negatif dikali negatif berarti menjadi positif. Positif 14 dikali 27M. Sekarang kurungnya jadi hilang ya. Kalau tadi ada dua kelompok, ini dikurangi ini. Kalau sekarang menjadi satu kelompok, karena negatifnya dikalikan. Kemudian sekarang kita lihat apakah ada yang bisa dikurangi apa enggak nih. Lihat di sini, 41 pangkat K dikali 27, ada yang sama enggak? Enggak ada ya. Nah, kemudian ditambah. Nah, ini kan dikelompokkan nih, boleh dikelompokkan nih. Ini kan ini masing-masing perkalian. Ini ya. Sekarang kita bisa sederhanakan enggak? 41 pangkat K dikali 27. Beda ya dengan ini. Nah, sekarang ditambah 41 pangkat K dikali 14 dikurangi 41 pangkat K dikali 14. Nah, ini kan sama nih. Nah, ini berarti dikurangi ini. Nah, ini kan 0 hasilnya, habis. Nah, berarti sisanya tinggal 41 pangkat K dikali 27 ditambah 14 dikali 27M. Nah, maka sekarang sisanya tinggal 41 pangkat K dikali 27 kemudian ditambah 14 dikali 27M. Nah, sekarang bentuknya menjadi ini perkalian ditambah ini perkalian. Berarti penjumlahan ini di sini dan di sini masing-masing ada unsur angka 27-nya. Berarti 27-nya bisa kita keluarkan kan? Kita kelompokkan 27 di sini. Nah, ini menjadi seperti ini. Nah, berarti di sini kan 41 pangkat K dikali 27. Di sini udah ada 27-nya. Berarti di sini tinggal 41 pangkat K. Kemudian di sini 14 dikali 27M. 27M itu artinya 27 kali M ya. Di sini ada angka 27-nya kan? Nah, berarti di sini tinggal 14 dengan M. Berarti 14 kali M. Nah, sekarang kan berarti udah menjadi bentuk perkalian 27 atau kelipatan 27. Nah, berarti kalau udah menjadi 27 dikali sekian, nah ini berarti terbukti. Nah, sampai sini kita tulis kesimpulannya. Jadi, pernyataan ini yang kita buktikan kan ini. 41 pangkat M dikurangi 14 pangkat M adalah kelipatan 27, terbukti benar. Nah, seperti ini penyelesaiannya.
Soal nomor 4, buktikan bahwa 4007 pangkat N dikurangi 1 habis dibagi 2003. Berarti di sini kita punya pernyataan yang harus kita buktikan bahwa 4007 pangkat N dikurangi 1 habis dibagi 2003. Bukti. Kita ambil langkah awal. Untuk N sama dengan 1, maka 4007 pangkat 1 dikurangi 1. 4007 berarti ya, dikurangi 1 berarti kan 4006. Nah, berarti di sini udah jelas kita bisa tentukan nilai kebenarannya. Kita bisa simpulkan bahwa 4006 habis dibagi 2003. Nah, berarti ini terbukti benar untuk N sama dengan 1. Kemudian kita masuk ke langkah induksi. Untuk N sama dengan K benar, maka 4007 pangkat K dikurangi 1 habis dibagi 2003. Oke, berarti kita tulis 2003P. Nah, kalau perkalian 2003 artinya ini habis dibagi 2003. Ketika kita mengasumsikan untuk N sama dengan K ini benar, maka kita harus buktikan untuk N sama dengan K plus 1. Akan dibuktikan untuk N sama dengan K plus 1. 4007 pangkat K plus 1 dikurangi 1 ini harus berbentuk habis dibagi 2003. Habis dibagi 2003, misal kita buat menjadi 2003 dikali sekian. Nah, berarti sekarang kita lihat apakah ada kaitannya dengan langkah tengah ini. Di sini 4007 pangkat K, di sini 4007 pangkat K plus 1. Berarti seperti tadi kalau misalnya kita pengen ada kaitannya, berarti kita ingat bentuk A pangkat N tambah N itu bisa diuraikan menjadi A pangkat N dikali A pangkat N. Berarti 4007 pangkat K tambah 1 kita buat menjadi 4007 pangkat K dikali 4007 pangkat 1 berarti kan, tapi nggak usah ditulis, dikurangi 1. Di langkah yang sama dengan K, kita punya pernyataan 4007 pangkat K dikurangi 1. Ini sama dengan 2003P tadi. Nah, berarti di sini kita bisa tentukan bahwa 4007 pangkat K adalah sama dengan 2003P. Kemudian ini kan min 1, berarti di sini plus 1 kan. Nah, maka 4007 pangkat K kita ganti menjadi 2003P tambah 1. Ini kita ganti menjadi ini. Nah, ini diganti menjadi 2003P tambah 1. Nah, kemudian kan dikali 4007, dikali 4007, kemudian dikurangi 1. Nah, seperti ini. Lihat bentuknya di sini, ini kan perkalian, ini pengurangan ya. Ini kan harus dikalikan ke sini nih. 4007 dikali 2003P. Untuk mengalikan ini boleh diangkakan atau boleh dalam bentuk perkaliannya, terserah. Kalau ini dikalikan ke sini kan, berarti hasilnya sekitar 8 jutaan ya. Nah, maka 4007 dikali 2003P boleh kita tulis dalam bentuk perkalian juga. Berarti menjadi 4007 dikali 2003P. Nah, kemudian ditambah ini berarti 4007 kali 1. Berarti 4007. Nah, baru kemudian dikurangi 1. Kalau tadi 4007 ini dia tidak bisa berhubungan dengan angka 1 ini, sekarang jadi bisa karena sudah diuraikan. Ya, maka sekarang bentuknya menjadi 4007 dikali 2003P, kemudian ditambah ini 4007 dikurangi 1, berarti 4006. Tujuan kita tadi apa? Tujuan kita adalah mengubah menjadi 2003 dikali sekian. 4007 dikali 2003P, di sini udah ada 2003, berarti tinggal 4007P, berarti di sini 4007P. Kemudian 4006 udah jelas tadi, 4006 itu adalah habis dibagi 2003. 2 hasilnya kan? 4006 dibagi 2003 hasilnya 2. Nah, sekarang udah jadi bentuk perkalian 2003 kan? Ini artinya habis dibagi 2003. Nah, maka sampai sini berarti terbukti. Jadi pernyataan ini terbukti benar. Nah, seperti ini. Soal nomor 5, buktikan bahwa salah satu faktor dari N pangkat 3 ditambah 3N kuadrat ditambah 2N adalah 3. Faktor dari 3 berarti artinya perkalian 3. Nah, berarti habis dibagi 3 juga artinya. Ya, jadi untuk tipe-tipe soal keterbagian ini
Dia bahasanya kadang-kadang habis dibagi oleh, atau kelipatan sekian, atau salah satu faktor dari sekian. Nah, itu berarti tipe-tipe soal jenis induksi matematika bentuk pernyataan keterbagian ya. Kita buktikan pernyataan ini. Bukti. Langkah awal, untuk n sama dengan 1, maka 1 pangkat 3 ditambah 3 dikali 1 pangkat 2 ditambah 2 kali 1. Apakah salah satu faktor dari ini adalah 3? Kita hitung dulu. 1, 3 dikali 1 kuadrat. 1 kuadrat itu 1, berarti 3 kali 1. 3 berarti tambah 3. Kemudian 2 dikali 1 berarti 2. Nah, 1 tambah 3, 4 tambah 2, 6. Berarti jelas, faktor dari ini adalah 3. Berarti kita tulis kesimpulannya, salah satu faktor dari 6 adalah 3. Faktor dari 6 itu apa? Kan kita buat gini, 1 kali 6 dan 2 kali 3. Berarti faktornya 1, 2, 3, 6 kan? 1, 2, 3, 6. Salah satu faktor dari 6, salah satunya ini 3. Maka untuk n sama dengan 1 bernilai benar. Kemudian kita masuk ke langkah induksi. Untuk n sama dengan k benar, maka bentuk ini, karena n sama dengan k berarti menjadi k pangkat 3 ditambah 3k pangkat 2 ditambah 2k. Kalau salah satu faktornya adalah 3, berarti sama. Bisa kita buat menjadi habis dibagi 3. 3 dikali m misalnya. Nah, kemudian setelah kita asumsikan untuk n sama dengan k benar, kita harus buktikan bahwa untuk n sama dengan k plus 1 juga benar. Berarti pernyataan ini n-nya sama dengan k plus 1. Menjadi k plus 1 pangkat 3 ditambah 3 dikali k plus 1 pangkat 2, kemudian ditambah 2 dikali k plus 1. Bentuk ini harus memiliki faktor 3. Berarti kita buat menjadi 3 dikali sekian. Berarti kita kaitkan dengan ini, langkah ini. Di langkah ini bentuknya k pangkat 3 ditambah 3k kuadrat ditambah 2k. Nah, di sini bentuknya berupa k plus 1 pangkat 3. Unsur k pangkat 3 ini akan kita dapatkan apabila kita menguraikan bentuk ini, k plus 1 pangkat 3. Nanti di sini akan mendapatkan k pangkat 3. Berarti langkah yang harus kita lakukan berarti kita harus menguraikan dulu bentuk ini. Ya. Karena belum bisa berkaitan dengan ini kalau ini belum diuraikan. Nah, berarti kita uraikan dulu ya. Untuk k plus 1 pangkat 3, ya, k plus 1 pangkat 3 itu kan berarti k plus 1 dikali k plus 1 dikali k plus 1 kan. Nah, kemudian ditambah 3, kalau k plus 1 kuadrat itu berarti k plus 1 dikali k plus 1 kan. Nah, kemudian ditambah 2 dikali k plus 1. Nah, sekarang yang 2 ini nih, k plus 1 dikali k plus 1, kita kalikan. K kali k, k kuadrat. K dikali 1, k. Ditambah 1 kali k, k. Berarti 2k. Kemudian 1 kali 1, 1. Nah, berarti untuk yang 2 ini, k kuadrat plus 2k plus 1. Kemudian dikalikan lagi dengan k plus 1. Kemudian ditambah 3. Ini sama tadi, untuk k plus 1 kali k plus 1. Yaitu k kuadrat ditambah 2k tambah 1. Nah, sedangkan untuk yang ini, bisa langsung dikalikan. 2k tambah 2. Nah, kemudian ini perlu kita kalikan lagi kan, karena kita ingin mendapatkan bentuk k pangkat 3. Ya, berarti ini kita kerjakan di sini lah ya. K kuadrat tambah 2k tambah 1 dikali k plus 1. Berarti ini kali sini ya. K pangkat 3, ini kali sini k kuadrat. Ini kali sini 2k kuadrat, ini dikali ke sini 2k. Kemudian ini kali sini tambah k, ini kali sini 1. Nah, kita sederhanakan. Berarti menjadi k pangkat 3, k kuadrat tambah 2k kuadrat, 3k kuadrat. Kemudian ditambah 2k ditambah k, 3k. Kemudian ditambah 1. Nah, berarti bentuk ini hasilnya adalah ini. Sekarang ditambah ini ya. Ini kalikan dulu nih ke sini. Ya, maka ditambah 3 dikali k kuadrat, 3k kuadrat. 3 dikali 2k, 6k. Kemudian 3 dikali 1, 3. Nah, kemudian baru ditambah yang ini. Tambah 2k, tambah 2. K pangkat 3, cuma ada 1 kan? Berarti menjadi k pangkat 3. 3k kuadrat tambah 3k kuadrat, berarti menjadi 6k kuadrat. Nah, kemudian yang k. 3k ditambah 6k, 9k. Ditambah 2k, berarti 11k. Kemudian ini, 1 ditambah 3, 4. 4 ditambah 2, 6 berarti. Perhatikan di sini sekarang ada unsur k pangkat 3 ya. Di sini juga sama, ada unsur k pangkat 3. K
Kalau di sini K pangkat 3, K pangkat 3. Kalau di sini 6K kuadrat. Di sini 3K kuadrat. Oh, tadi berarti harusnya kita ambil yang ininya aja dulu nih. 3K kuadrat tambah 2K. Tapi tadi kita malah hitung ya, nggak apa-apa ya, sama aja ya. Berarti kalau misalnya kita mau gantikan ke sini, berarti ini tulis dulu aja ini nih. K pangkat 3, kemudian ditambah 3K kuadrat, ditambah 2K gitu ya. Nah, kita tinggal tulis kekurangannya. Nah, kita tinggal tulis kekurangannya kan. Kita mau nyimpan bentuk ini ke sini, tapi supaya ini sama dengan ini kan masih kurang kan, harus ditambah lagi. Di sini kan 6K kuadrat, di sini 3K kuadrat. Supaya jadi 6K kuadrat berarti di sini harus ditambahkan lagi 3K kuadrat. Kemudian di sini butuhnya 2K ya. Sedangkan di sini 11K, berarti di sini ditambah 9K. Nah, kemudian ditambah 6 kan? Nah, yang tadi segini, kan ini hasil memindahkan dari sini. Tapi karena ini lebih ya, tadi ini lebih, ditambahkan segini kan supaya ini dengan ini sama. Nah, selanjutnya tadi di langkah N sama dengan K, langkah modal ini yang bentuk ini tuh kan sama dengan 3M. Maka ini kita bisa ubah menjadi 3M gitu. Sekarang kan tinggal tambah 3K kuadrat tambah 9K tambah 6. Tujuan kita apa? Tujuan kita adalah menjadi habis dibagi 3. Berarti kita buat menjadi perkalian 3. 3 dikali. Ini ada 3. Di sini juga ada unsur 3. Ada faktor 3 juga ya. Di sini berarti kalau di sini 3M, di sini ada 3, berarti di sini tinggal M. Kemudian ditambah. Di sini 3K kuadrat, di sini udah ada 3, berarti di sini tinggal K kuadrat. Kemudian ditambah. Di sini 9K, di sini udah ada 3, berarti di sini 3K. Ya, di sini 6, 3, berarti di sini 2 dibagi kan ya. Nah, berarti udah menjadi perkalian 3, artinya salah satu faktornya adalah 3. Jadi di sini terbukti kan. Maka sampai sini kita tinggal tulis kesimpulannya. Jadi pernyataan ini terbukti benar. Nah, seperti ini. Soal nomor 6. Buktikan bahwa 5 pangkat M dikurangi 1 habis dibagi 4. Bukti. Untuk N sama dengan 1, maka N sama dengan 1, berarti 5 pangkat 1 dikurangi 1, 4. 4 habis dibagi 4. Benar nilainya. Kemudian masuk ke langkah induksi. Untuk N sama dengan K benar, maka N sama dengan K. 5 pangkat K dikurangi 1. Kita anggap benar bahwa ini habis dibagi 4. Berarti kita buat menjadi 4Z. Setelah kita mengasumsikan untuk N sama dengan K benar, maka kita harus buktikan atau akan dibuktikan untuk N sama dengan K plus 1. Dengan N sama dengan K plus 1, maka bentuknya menjadi 5 pangkat K plus 1 dikurangi 1. Dan bentuk ini harus kita buktikan bahwa dia adalah perkalian 4 atau habis dibagi 4. Tujuan kita berarti adalah 4 sekian ya. Tujuannya adalah 4 dikali sekian. Setiap kita sampai di sini, kita lihat di sini langkah hipotesis. Ini merupakan modal. Apakah ada keterkaitan di sini? Lihat. 5 pangkat K, di sini 5 pangkat K plus 1. Ingat bentuk A pangkat M ditambah M. Ini bisa kita ubah menjadi A pangkat M dikali A pangkat M. Maka 5 pangkat K plus 1 kita ubah menjadi 5 pangkat K dikali 5 pangkat 1 atau 5 saja. Karena pangkat 1 suka nggak ditulis. Ya, kemudian dikurangi 1. Nah, sekarang benar-benar terlihat jelas. Ada unsur yang sama, 5 pangkat K. Di sini juga ada 5 pangkat K. Nah, maka 5 pangkat K ini bisa kita ganti dengan yang ada di sini nih. Nah, kita kan punya pernyataan di sini ya. 5 pangkat K dikurangi 1 itu adalah 4Z ya tadi. Nah, berarti untuk 5 pangkat K kita bisa tentukan nilainya sama dengan 4Z, kemudian ini min 1 jadi plus 1. Nah, maka 5 pangkat K kita ganti menjadi 4Z tambah 1. 5 pangkat K di sini kita ubah menjadi 4Z tambah 1. Nah, ini kan dikalikan 5, berarti di sini juga dikali 5. Nah, kemudian baru dikurangi 1. Nah, kalau bentuk seperti ini, 5 harus dikalikan ke sini nih. 5 kali 4 berarti 20Z. Kemudian 5 dikali 1 berarti plus 5. Nah, baru dikurangi 1. Ya, maka sekarang kita hitung 20Z ditambah 5 dikurangi 1, 4. Tujuan kita apa tadi? Tujuan kita karena habis dibagi 4, kita ubah menjadi perkalian
perkalian 4. 4 dikali sekian. Berarti kita keluarkan unsur 4-nya. 20Z dibagi 4 itu 5Z. Kemudian ditambah 4 dibagi 4, 1. Nah, berarti udah jadi perkalian 4 kan? Maka ini terbukti. Nah, dari sini kita tinggal tulis kesimpulan. Jadi, pernyataan ini terbukti benar. Nah, seperti ini.